Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu. Hari ini pembahasan kita seputar sikap tatarruf terhadap saum sunnah. Tatarruf juga memiliki persamaan kata tanattu. Atau boleh disebut dengan tasyaddud. Yang paling terkenal di kalangan aktivis pengajian istilahnya adalah gulu, berlebihan, sikap semangat yang terlalu berlebihan, semangat yang tidak terkendali. Itu disebut dengan tatarruf, tanattu, tasyaddud atau gulu. Contoh misalnya sebagian sahabat yang menunaikan saum dahar. Saum dahar itu apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tiap hari saum. Itu disebut dengan saum dahar. Berarti total kalau menggunakan kalender Masehi setahun dia tunaikan 365 hari. Kalau menggunakan kalender Hijriah dia tunaikan saum 360 hari. Ini disebut dengan saum dahar. Boleh tidak? Kita lihat hadisnya di Sunan Ibnu Majah. An Abi Mujibah Al-Bahili an abihi aw an ammihi qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya nabiyallah ana ar-rajulu alladhi ataituka amal awwal qala famali ara jismaka nahilan qala ya Rasulullah ma akaltu ta'aman bin nahari ma akaltuhu illa bil lail. Qala man amara an tu'adziba nafsaka. Dari Abu Mujibah Al-Bahili, dari bapaknya atau pamannya, dia berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku adalah orang yang pernah menemui engkau pada tahun pertama. Jadi si perawi ini, si pembawa berita, dulu pernah bertemu Rasulullah di hari pertama Rasulullah tiba di kota Madinah. Setelah itu beberapa waktu kemudian tidak pernah ketemu lagi. Jadi kalimat aku adalah orang yang pernah menemui engkau pada tahun pertama. Maksudnya apa? Engkau masih ingat saya tidak ya Rasulullah? Kita lihat jawaban Rasulullah, ingat atau tidak?
kenapa aku melihat badanmu sekarang kurus? Oh, berarti Rasulullah tahu dulu gemuk, sekarang kurus. Kalau kita kan dibalik, perasaan dulu kurus, sekarang gemuk. Nah, baik, berarti Rasulullah ingat. Nah, akhirnya dia menceritakan, kenapa sekarang badan saya kurus? Wahai Rasulullah, aku tidak pernah makan di siang hari, aku tidak pernah makan kecuali di malam hari. Berarti jadwal dia makan cuma malam, siang selalu saum. Berarti orang ini ketahuan saum dahar. Boleh atau tidak? Kita lihat jawaban Rasulullah, komentar Rasulullah, siapa yang menyuruhmu untuk menyiksa tubuhmu? Berarti sudah selesai. Jelas saum dahar hukumnya tidak boleh. Itu sikap menyiksa badan. Bagi ada yang punya semangat berlebihan, tiap hari saum, tolong hentikan. Karena ada bentuk saum ringan pelaksanaannya, tapi pahalanya setara dengan saum dahar. Ada dua cara. Bagi yang energi semangat saum tiap hari, daripada capek-capek tidak dapat pahala, lebih baik diarahkan. Bagaimana caranya? Cara pertama, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Siapa menunaikan saum di bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti saum dahar, saum sepanjang tahun. Logikanya apa? Sebulan ada 30 hari. Ditambah 6 hari di bulan Syawal, berarti sama dengan 36. Sementara man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang melaksanakan satu perbuatan baik, Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali. Berarti 36 kali 10 sama dengan 360. Ramadan enteng, tambah 6 hari di bulan Syawal, selamat selama 360 hari dia dinyatakan menunaikan saum. Berarti apa? Al-qasdu ala sunnah. Menunaikan sunnah itu pasti sederhana, sedikit, nggak usah banyak. Atau cara kedua, ausani khalili bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Cukup setiap bulan saum 3 hari saja. Logikanya, sebulan saya saum 3 hari, 3 kali 10 sama dengan 30. Berarti saya dinyatakan oleh Allah telah saum 30 hari dalam 1 bulan itu. Ini saum yang setara dengan saum dahar. Selesai. Masuk masalah kedua, tatarruf kedua, menilai ada hubungan tidak terpisah antara saum Senin dan Kemis. Seolah-olah saum Senin Kemis itu adalah Senin dan Kemis itu suami istri yang tidak boleh dicerai. Akhirnya ada ibu-ibu hari Senin masih haid,
Selasa sudah bersih, begitu ketemu hari Kamis tidak berani saum. Kapan Bu saumnya? Nanti Senin. Kenapa? Kamis itu ibarat istri, suaminya kemarin nggak ada, jadi suami istri tidak boleh terpisah. Nah, itu pemahaman yang salah. Jangan hubungkan Senin dan Kamis itu satu paket, karena Rasulullah pernah membahas Senin berdiri sendiri tanpa mengikut sertakan Kamis. Kita lihat hadis di Sahih Muslim. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumil itsnain qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithu fihi au unzila alayya fihi. Pernah ditanya tentang saum hari Senin. Apa komentar beliau? Beliau menjawab, ia adalah hari kelahiranku. Adalah hari kelahiranku. Hari aku diutus, berarti diangkat menjadi nabi. Dan hari diturunkan Al-Quran kepadaku, berarti peristiwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira pada hari Senin. Berarti sepanjang hidup saum Senin saja tanpa Kamis boleh. Baik, kedua selesai. Tapi yang pertama tadi ada yang coba kalau ada santri tolong bacakan hadis ini. Alah. Tolong santri, ada santri, bukan pesantren kilat ya, pesantren beneran. Ada yang baca? Ya, coba. Ya. As-sa'i 'alal armalati kal qaimi la yarkud wa kas-shaimi la yaftur. Terjemahannya apa? Berjalan di atas kerikil seperti orang yang berdiri tidak tidur dan seperti orang yang puasa tidak. Ya. As-sa'i memang berjalan. Itu terjemahan aslinya. Armalah bisa saja diterjemahkan pasir atau kerikil. Tapi terjemahan pasnya adalah as-sa'i, orang yang bergegas. Kalau bahasa Jawanya kalau tidak salah gage gitu loh.
cepat, sigap untuk menolong. Siapa yang ditolong? Armalah, janda. Pahalanya setara dengan kalqaim, orang yang berdiri sholat tahajud sepanjang hidup, la yarkud, tidak pernah tidur sampai dia mati. Wa kasaim la yaftur, seperti orang yang saum sepanjang hidupnya tidak pernah berbuka. Paham nggak? Ya. Jadi yang sudah asai al-malah udah nggak usah tahajud, rasa Senin Kemis, dia sudah mendapatkan pahala itu. Ini paham nggak ini hadisnya? Mas Yanto paham ya? Nggak paham? Jadi kalau ada anak yatim disantuni, etok-etok gitu ya. Kalau ada anak yatim disantuni berarti menjadi tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ibunya yang disantuni, maka pahalanya setara dengan tahajud non-stop sepanjang dia hidup dan saum sunnah tanpa pernah berbuka. Jadi hidup kita itu kan singkat, cari ibadah yang sedikit tapi pahalanya luar biasa. Jangan menunaikan ibadah terlalu banyak, pahalanya sedikit. Baik, kita akan masuk kepada kesalahan ketiga, salah memahami saum ayyamul bid. Saum tanggal 13, 14, 15. Ada ibu-ibu di tempat saya di sana, tanggal 13 saum, tanggal 14 saum, tanggal 15 datang bulan haid. Si bulan itu dimarah-marahi. Kenapa harus datang? Menggagalkan saum ayyamul bid. Nah, pemahaman ini salah. Yang benar apa? Coba kita lihat hadis yang sifatnya umum dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Ausani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amuta, saumi thalathati ayyamin. Khalilku, kekasihku, berwasiat kepadaku dengan 3 hal yang aku benar-benar tidak meninggalkannya hingga aku mati. Apa itu? Nomor urut pertama, saum 3 hari setiap bulan. Jadi bapak-bapak, tanamkan prinsip, kalau saya melaksanakan hadis ini, yang penting dalam 1 bulan sempat saya di mana, saya akan tunaikan saum selama 3 hari. Misalnya apa? Kemis, Jumat, Sabtu. Dah, setelah itu sudah tidak saum lagi. Atau setiap tanggal 1, 11, 21. Yang penting 3 hari. Nah, sementara sebaik-baik hari adalah 13, 14, 15. Jadi hadis yang ada di Sunan An-Nasai dan Tirmidzi bahwa Rasulullah memerintah kita untuk saum 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15. Itu hari terbaik.
Tapi intinya adalah yang penting dalam satu bulan cukup 3 hari. Maka tanggal 13 masih haid, 14 masih haid, nggak masalah. Begitu tanggal 15 sudah bersih, berarti tunaikan tanggal 15, 16, 17. Jadi ayyamul bid itu bukan harga paten, karena yang dituntut oleh Allah yang penting sebulan 3 hari. Kemudian kasus keempat, tetap menunaikan saum sunnah saat ada tamu. Ini juga sikap tatoruf. Dikira ibadah yang paling mulia adalah hari ini Senin, berarti saumnya kita tunaikan hari ini. Sementara Senin tiba-tiba datang tamu, jelas bercucuran keringat, haus, lapar. Akhirnya apa? Tamu disambut, makanan dan minuman dihidangkan sambil menyampaikan, silakan Bapak makan dan ini minum. Maaf saya hari ini sedang saum. Tentu tamu merasa bersalah, pasti akan kebingungan. Tidak dimakan, ini dihidangkan, dimakan sementara tuan rumah sedang saum. Padahal Rasulullah bersabda, ini terkenal hadisnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Bagaimana cara memuliakan tamu? Salah satunya makan bersama tamu. Dan tidak ada satupun riwayat Rasulullah dan para sahabat menghidangkan makanan kepada tamu sementara dirinya menunaikan saum. Baik. Nah, bahkan beberapa riwayat justru Rasulullah membatalkan saum hanya gara-gara perkara remeh. Seperti sebelum subuh Rasulullah sudah berniat saum, begitu pulang dari sholat subuh disambut Aisyah, ya Rasulullah u'tilana haisun, kita baru saja dapat kiriman makanan bernama hais. Arinihi, tolong tunjukkan mana makanannya. Begitu diperlihatkan, beliau bersabda, asbahtu shaiman, subuh tadi aku sudah berniat saum. Apa yang terjadi? Fa'akala, beliau pun akhirnya makan. Berarti ini saum tersingkat Rasulullah. Sebelum subuh sudah niat, ba'da subuh sudah buka. Jadi ringan-ringan saja membatalkan saum sunnah. Hanya gara-gara ada makanan, beliau langsung membatalkan saum. Baik. Yang kelima, menilai saum Syawal harus 6 hari. Tamu datang tiap hari, akhirnya tidak sempat menunaikan saum Syawal. Apa yang terjadi? Ternyata Syawal tinggal 5 hari. Dengan penuh penyesalan dia menulis status, tahun ini musibah, banyaknya tamu menyebabkan Syawal tinggal 5 hari. Nah, itu pemahaman yang keliru. Coba kita lihat hadis berkenaan dengan saum Syawal. Sum syahrus sabri, tunaikan saum di bulan sabar, nama lain dari bulan Ramadan.
wa yauman ba'dahu, tambah 1 hari sesudah bulan Ramadan. Berarti saum Syawal sehari boleh. Mendengar ini, orang ini bereaksi, sesungguhnya aku memiliki kekuatan lebih. Apa kata beliau? Tunaikan saum di bulan Sabar dan 2 hari sesudahnya. Berarti Syawalan 2 hari boleh. Orang ini, sesungguhnya aku masih memiliki kekuatan lebih. Kata Rasulullah, tunaikan saum di bulan Sabar yaitu Ramadan dan 3 hari sesudahnya. Kalau mau tambah lagi, tunaikan saum di bulan-bulan haram. Jadi saum Syawal tidak terikat harus 6 hari. Yang sempatnya sehari boleh. Masih punya peluang besoknya silahkan. Oh enggak, saya 3 hari. Masya Allah, Rasulullah memperbolehkan cukup 3 hari dalam bulan Syawal. Terakhir, sikap tataruf melaksanakan saum sunnah. Ini yang terjadi di dunia pesantren. Ada santri thalabul ilmi tapi menunaikan saum, pas jadwal saum di kelas ngantuk, tidak bersemangat. Saya masih ingat teman saya langsung divonis oleh ustadznya, khusus kamu haram hukumnya saum Senin Kemis, karena Selasa Rebu itu bugar, seger, tapi begitu setiap Senin dan Kemis pasti ngantuk. Kenapa? Menuntut ilmu hukumnya wajib, saum Senin dan Kemis hukumnya sunnah. Jangan coba-coba menyingkirkan ibadah wajib karena menunaikan ibadah sunnah. Maka dianggap makruh jamaah haji menunaikan saum tanggal 9 Dzul Hijjah. Kenapa? Tanggal 9 Dzul Hijjah badan harus fit, perut harus kenyang sehingga bisa bertenaga untuk menunaikan puncak rukun haji yang paling utama. Mana dalilnya? Ibadah sunnah, ibadah wajib itu harus dimenangkan. Ini firman Allah dalam ini bukan hadis qudsi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, hadis qudsi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada takarrubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan. Jadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah berdasarkan hadis ini adalah ibadah wajib. Baik, beberapa masalah sikap tataruf terhadap pelaksanaan saum sunnah sudah selesai. Kalau ada yang mau bertanya seputar kajian atau di luar masalah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Tadi dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah puasa hari Senin adalah salah satunya hari kelahiranku. Demikian hal ini sering dilakukan oleh orang-orang Jawa, bahwasanya biasa puasa di hari kelahirannya. Itu mohon penjelasan. Ya. Yang pertama, tidak ada satupun sahabat begitu mendengar hadis ini mereka menunaikan saum di hari kelahirannya. Itu satu. Yang kedua,
Rasulullah menyebut Senin adalah hari lahirku, hari di mana aku diangkat menjadi nabi, hari di mana wahyu Allah turunkan pertama kali. Itu menerangkan tentang keutamaan hari Senin. Senin itu punya keistimewaan. Satu, yaumun tuftahu abwabul jannati as-samaniyati, pintu surga yang jumlahnya 8 sedang dibuka. Yang kedua, yaumun turfa'u a'malul ibad, setiap amal ibadah hamba dinaikkan ke langit, dilaporkan kepada Allah. Dan yang ketiga, yaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, Allah sedang mengampuni, memutihkan dosa hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik. Itu beliau sampaikan di sebuah momen. Nah, momen yang lain ketika Rasulullah ditanya tentang saum hari Senin, beliau tambahkan keutamaan hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, diangkat menjadi nabi, dan diberikan wahyu. Seandainya Rasulullah tahu perkara gaib, tentu beliau akan mengatakan Senin adalah hari di mana aku diwafatkan. Maka Imam Bukhari di Kitabul Janazati membuat judul hadis babu man mata yaumal itsnain, bab betapa bagusnya meninggal dunia pada hari Senin. Jadi Senin itu tidak ada hubungannya dengan saum kelahiran kita. Senin itu kaitannya dengan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silahkan, ada yang lain? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang puasa Syawal yang seperti Ustaz sampaikan tadi, pemahaman kita kan puasa Syawal itu sesuai hadis tadi, soma Ramadanan sumasbahu sita min Syawal kasyami dahri. Ya. Nah, pernah saya menyampaikan hadis ini di kajian umat ibu-ibu itu. Kemudian ibu-ibu itu bertanya, lebih dahulu yang mana antara puasa Syawal, karena pemahaman mereka kan 6 hari puasa Syawal, dengan nyaur utang puasa Ramadan, karena kalau ibu-ibu mesti kan ada jalan kayak gitu. Nah, ketika saya menjawab lebih mengutamakan yang wajib dulu karena Ramadan itu wajib, Syawal itu sunnah. Tapi dengan jawaban itu kayaknya ibu kurang cocok, karena Syawal sunnah itu kan untuk nyaur utang itu kan batasnya 1 tahun. Karepnya ibu-ibu itu, inginnya ibu-ibu itu jawabannya sunnah dulu ya itu. Nah, ini yang solusinya jangan tepat. Gimana? Jadi setelah kita mendengar hadis ini, ibu-ibu tidak usah panik. Saum Syawal sehari juga sudah boleh. Udah, hadisnya kan tadi Rasulullah kepada Abu Mujibah al-Bahili, sehari juga jadi nggak masalah. Yang penting apa? Fadainullahi ahaqqu an yuqdah. Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk didahulukan. Saum Syawal itu bukan hutang, namanya juga sunnah. Tapi Ramadan gara-gara haid itu tidak ada ampun. Itu adalah hutang, hukumnya wajib. Lalu bagaimana nanti kalau Syawal cuma 3 hari? Ya tadi sodorkan hadis, jangankan 3 hari, sehari saja boleh. Itu bisa disampaikan kepada ibu-ibu. Insya Allah kalau sudah disodorkan hadis tadi, insya Allah ibu-ibu akan legowo. Selesai. Baik, ada yang lain? Tema yang lain, Ya, boleh. saum berkenaan dengan
membayar fidyah. Bolehkah fidyah itu diberikan kepada anak atau cucu? Tapi anak cucu itu sudah berkeluarga dan kebetulan memang anak cucu itu termasuk kriteria orang yang tidak punya gitu. Jadi fidyahnya bapak itu boleh nggak dikasihkan ke anak atau cucu? Baik, semua kewajiban seperti kafarat, kemudian fidyah, kemudian zakat itu tidak bisa diberikan kepada ke atas dan ke bawah. Tapi kalau ke samping boleh. Saudara-saudara, paman, keponakan, termasuk istri kepada suami sah, boleh. Istri kepada suami. Kasusnya apa? Zainab punya suami yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Secara fisik dia lemah. Siapa yang bekerja? Zainab. Ketika akan menunaikan zakat, justru Rasulullah memerintahkan kepada Zainab, berikan zakat itu kepada suami dan anakmu, karena anak itu bukan tanggungan ibu. Maka Ummu Salamah ketika bertanya, saya sudah meninggal, suami saya sudah meninggal dunia, ini anak-anak saya, tidak lain juga anaknya Abu Salamah, apakah saya mendapatkan pahala menyantuni anak yatim? Padahal ini anak kandung saya juga. Ternyata dibenarkan oleh Rasulullah karena anak itu bukan tanggung jawab ibu ketika suaminya meninggal dunia. Maka seorang wanita yang bekerja, kalau dia akan menunaikan zakat, nomor urut 1 yang berhak diberi zakat adalah suaminya yang miskin. Nah, jadi begitu. Tapi kalau diberikan kepada cucu tidak boleh. Hanya diperkenankan kakek kepada cucu, kasusnya adalah akikoh. Karena hadis mengatakan aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini kabsan. Rasulullah mengakikohi Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing. Jadi bapak-bapak yang akan mengakikohi anaknya, kalau anak itu laki-laki tidak ada syarat harus 2, 1 boleh. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk Hasan dan Husain. Selesai? Ada yang lain? Kuota tinggal 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung tadi Ustaz, untuk fidyah itu kalau dari nenek ke cucu itu gimana? Nenek ke Cucu. itu bisa. Nenek ke cucu. Nah, kakeknya masih hidup. Sudah meninggal. Nenek ke cucu boleh. Sebagaimana tadi Zainab membayar zakat kepada suami dan anaknya. Selesai. Baik. Kuota tinggal 2,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran kemarin itu terjadi 2 perbedaan. Maksudnya antara pemerintah dengan Muhammadiyah itu berbeda. Lantas kami ikut yang pertama. Kebetulan yang jadi imam itu masih saum. Nah, kami mendengar dan mengerti setelah beberapa hari selepas Lebaran. Menurut Pak Ustadz gimana itu? Jadi intinya berdoalah semoga Imam Mahdi segera muncul.
Kalau Imam Mahdi sudah muncul, maka tanazu, perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin akan berhenti. Intinya begini, kalau ingin umat Islam seragam melaksanakan awal saum dan Idul Fitri, perlu diketahui kalau ada satu sunnah dari Allah ditinggalkan, maka satu nikmat Allah akan cabut. Itu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim. Man taza'a qaumun sunnatan illa naza'at anhu minan ni'ami mithlaha. Tidak ada satu sunnah ditinggalkan kecuali satu nikmat juga Allah akan cabut. Contohnya apa? Umat Islam meninggalkan kalender Hijriah. Kenal kalender Hijriah itu saat Ramadan dan Syawal, kenal lagi ketika Idul Adha. Tapi coba ketika berada di bulan Rajab, ini tanggal berapa? Itu kan banyak tidak tahu. Coba dites, misalnya di sini, siapa yang lulus ketika menyebut Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kira-kira lancar tidak ketika menyebut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Rata-rata Rajab. Sambil lihat gitu, siapa tahu ada jawaban dari atas. Dan umat Islam juga punya kegiatan meru'yat misalnya, itu hanya khusus Ramadan. Apa ada kegiatan ru'yat di bulan Sya'ban misalnya? Jadi butuhnya kalender Hijriah itu hanya kaitannya kapan saum, kapan menunaikan Idul Fitri dan Idul Adha. Akhirnya wajar ketika akhirnya Allah cabut salah satu bentuk nikmat kita, apa? Nikmat barang-barang untuk menunaikan ibadah saum, nikmat untuk melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi saya menjawabnya jawaban inti dulu, bukan jawaban yang sifatnya parsial seperti begini. Kalau kita ditanya apa hukum minum bir pakai tangan kiri, nggak usah dibahas pakai tangan kanan atau tangan kiri. Inti utama apa? Bir itu haram. Itu yang diusik-usik. Jadi sumber masalah, sumber biang keladi itu birnya. Kenapa harus dibahas pakai tangan kanan atau tangan kiri? Akhirnya kalau nanti dibahas, sibuk dengan membahas pakai tangan kanan atau tangan kiri, ujung-ujungnya kita akan membahas boleh tidak berdiri, dosa tidak minum bir pakai cara berdiri. Atau kemudian kita bahas apa hukum minum bir tidak baca bismillah. Berarti dia sedang membahas sesuatu yang tidak terlalu penting sebenarnya. Maka saya di mana-mana saya sampaikan debat kusir antara yang benar itu Senin atau Selasa. Meskipun kedua kubu dipertemukan, insya Allah nggak akan selesai. Di TV saya pernah melihat perdebatan antara
yang dulu dan yang besok. Dua-duanya yakin argumentasinya benar, tapi tetap tidak ada hasil. Maka kembalilah kepada melaksanakan kalender Hijriah. Kalau itu betul-betul ditunaikan kaum muslimin, singkirkan kalender Masehi. Kalender Masehi hanya sekedar tambahan saja. Insya Allah umat Islam tidak akan punya problem untuk menentukan awal Ramadan. Tapi sayangnya kok nanti pada masa Imam Mahdi muncul itu loh. Nah, sementara di Israel sedang ada upaya mempercepat munculnya Mesias. Kan sedang ada ritual kan Pak, menyembelih sapi di depan Masjidil Aqsa dengan tujuan supaya Mesias yang digadang-gadang oleh orang-orang Yahudi segera muncul. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan kapan Imam Mahdi muncul, jawabannya kalau umat Islam di mana-mana berada di puncak terdolimi, di mana-mana terdolimi, kedoliman sedang ada di puncaknya, insya Allah tidak lama lagi akan muncul Imam Mahdi. Apalagi ketika ada peristiwa yakju jaisun al-ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ardi yufsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kalau ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah ditelan oleh bumi ketika mereka sudah dekat dengan kota Mekah, kita akan bertakbir, bersyukur, berarti hari itu Imam Mahdi sedang dibaiat di depan Ka'bah. Insya Allah seluruh perselisihan furu'iyah yang selama ini menghantui kaum muslimin akan selesai. Lebih hebat lagi ketika Nabi Isa alaihi salam sudah turun ke dunia, persatuan umat Islam insya Allah jauh lebih kuat lagi. Intinya begitu. Tapi sebenarnya kalau kita bahas menentukan awal Ramadan dan lain sebagainya, saya bisa saja menyampaikan, tapi membutuhkan waktu 4 kali pertemuan dan 4-4-nya harus hadir semuanya. Kalau seri pertama hadir, kedua telat, nggak nyambung, daripada nanti bikin masalah, akhirnya materi itu tidak saya sampaikan. Kalau ada kajian khusus semuanya berbaiat, gak akan absen, saya siap menyampaikan. Pokoknya yang absen dosa misalnya. Masalahnya kalau pengajian seperti ini kan kadang-kadang ada yang datang, besok tidak datang. Nah, itu yang bikin celaka. Insya Allah saya bisa menerangkan mana titik perbedaan yang bisa sebenarnya diselesaikan untuk memahami bagaimana cara menentukan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Dzul Hijjah. Kelihatannya syarat itu tidak akan terpenuhi. Mau tidak ketemu 4 kali pertemuan, tapi jangan ada absen. Seperti saya pernah mencari ijazah sanad kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Syekh Abu Amru Al-Hakami, ulama Saudi. Beliau ulama yang galak, super luar biasa, berani noleh meja pasti gebrak, kita ditunjuk-tunjuk. Ada teman saya kebelet pipis keluar, diminta izin, boleh keluar tapi gak boleh masuk lagi, karena beliau punya tanggung jawab. Ini akan memberikan sanad menyambung sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu satu bab selesai, beliau pasti bertanya, memastikan kita betul-betul paham. Nah, kira-kira bisa tidak kajian menentukan awal Ramadan caranya begitu, noleh langsung saya gebrak meja, peserta harus konsentrasi. Kalau gak gitu gak bisa.
Kalau sambil leyeh-leyeh, noleh terus nonton HP karena ada ya udah itu bikin masalah. Mendingan tidak saya sampaikan materi itu. Satu penanya terakhir. Alhamdulillah tidak ada. Ini saja kajian kita. Insya Allah besok kita akan bahas seputar seluk-beluk zikir, termasuk zikir pakai tasbih, termasuk zikir berjamaah dan permasalahan lain seputar zikir. Insya Allah kita tuntaskan besok. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.